pagi, ketemu lagi di episode terbaru. Eh, Di episode ini saya khusus untuk menjawab semua pertanyaan, atau Yudi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik di YouTube ataupun di Instagram. Pengen banget bikin segmentasi ini, tetapi segmentasi ini baru bisa saya buka sekarang karena memang waktu yang belum bisa membuat saya menjawab semuanya atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sebelum aku lanjut, subscribe dulu, oke? Pertanyaan pertama, Mas dari Siti Zulaikah, Mas kapan YDP single ketiga rilis? Halo Siti, YDP single ketiga rilis. Pokoknya kita sudah beres. Sudah dari sekitar sebulan yang lalu, single ketiga Yudi Doni Project itu sudah beres. Hanya tinggal menunggu step membuat video musiknya atau video klipnya, musik video ya, yang lagi kita persiapkan. Secara konsep cerita sudah matang dan kita tinggal eksekusi memang. Tetapi di antara eksekusi itu pasti kita harus budgeting dulu. Nah, disitulah kita masuk tahap ke budgeting. Setelah budgeting beres, kita langsung eksekusi. Bisa jadi saya pastikan kalau video klipnya belum bisa ketahuan ya. Tetapi kalau untuk rilisnya bisa jadi Desember ini. Desember pertengahan insya Allah sudah rilis di seluruh kanal digital store. Nah, untuk video klipnya aku pikir segera menyusul karena kita sudah mau tahun baru atau pergantian tahun. Jadi aku sih pinginnya Desember ini rilis, baik di digital store ataupun musik videonya. Buat Siti dan semuanya yang menunggu YDP single ketiga, ya tunggu ya dengan sabar. Oke, langsung tak bacain pertanyaan kedua. Yang kedua dari Dini Aminah. Mas, ini ada link, saya ngeliat kaget. Kalau Seventeen kalau keluarga Seventeen lagi retak. Bener nggak Mas? Keluarga Seventeen retaknya aku udah ngeliat linknya. Aku juga sempat dikirimin temen, disuruh ngeliat link tersebut. Setelah saya lihat itu ternyata istrinya Herman almarhum lagi klarifikasi. Aku sih nggak tahu menau soal detail dalamnya ya, karena aku sudah lama nggak ada di atap itu. Tetapi walaupun di luar aku memang tetap memantau karena di situ ada hak-hak yang harus aku kawal, terutama hak saya pribadi. Nah, untuk menanggapi di link tersebut, apa yang harus aku tanggapi? Di situ menyebutkan bahwa istri Herman mencabut semua aset lagu Herman Seventeen di Seventeen, dipindahkan ke publisher lain selain publishernya Seventeen yang dipegang dari dulu sampai detik-detik kemarin. Nah, kalau aku sih bukan lebih ke menjawab, tapi aku mungkin menanggapi ya. Aku akan menanggapi seperti ini. Pertama, yang dilakukan istri Herman itu wajar aja. Secara hukum, kalau memang waktu itu publishernya Seventeen dan Seventeen itu ada kontrak, secara hukum dia berhak memindahkan kemanapun karena publisher itu bebas. Kita yang memilih sendiri, mau di A, mau di B, sampai Z boleh. Jadi kalau secara hukum yang dilakukan Uli itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi kalau secara gentleman agreement atau kesepakatan yang disepakati oleh keluarga Seventeen atau Seventeen dari dulu, dari semenjak Doni sampai saya atau sampai 2018 kemarin, itu adalah gentleman agreement, yaitu kekeluargaan yang lebih kuat daripada sebuah kontrak. Di situ menyatakan kita sepakat bahwa semua pendapatan royalti dibagi rata. Nah, pada akhirnya ketika aset itu dipindahkan berarti sudah tidak bisa memakai sistem yang lama. Otomatis 50% aset lagu di Seventeen itu sudah kecabut dan 50%-nya lagi lagu-laguku, ya kan? Jadi secara hukum sah,
itu nggak masalah, itu juga ngawal harta-harta dia atau hak-hak dia itu sah. Dan karena sudah tidak bisa memakai pembagian lama, akhirnya ya mau nggak mau pembagian baru atau kesepakatan baru. Makanya secara keluargaan salah, karena di antara hak-hak atau lagu yang diciptakan Herman itu ada hak kita juga, ada hakku, ada hak keluarga yang lain, karena memang awalnya kesepakatan kekeluargaan. Nah mungkin itu yang nggak dipikirkan atau nggak diketahui atau tidak disadari oleh istri Herman. Nah, itu secara hukum dan secara kekeluargaannya penjelasanku seperti itu. Akhirnya kan beberapa hak atau dari kesemua hak tersedot semua ke situ. 50%-nya kesedot di lagu-lagunya Herman. Aku kalau mau menanggapi ya yang dilakukan istri Herman itu aku bisa melakukan di tahun 2012 silam. Aku bisa cabut semuanya tentang hak-hak laguku dan aku pindahkan di publisher lain. Tetapi kenapa sih UD17 gak mau melakukan itu? Karena aku sadar bahwa ini gentleman agreement atau kesepakatan yang lebih sekedar daripada kontrak. Kita ikatan batin. Walaupun apa yang terjadi yang tidak mengenakan, aku tetap menyadari bahwa band ini besar bukan atas kerjaku sendiri, tetapi kerja tim. Tim itu kalau aku bilang nggak cuma player, sampai ke kru, ke manajemen gitu. Itu yang aku hargai, karena disitulah royaltiku tidak aku atau hak-hak laguku tidak aku pindahkan ke publisher yang lain, karena aku menghormati, karena aku masih menganggap mereka keluarga dan mau dibagi rata gitu loh. Itu baru masalah hak-hak lagu, belum pendapatan per showku setiap job. Bayangin aja, aku nggak ngambil lagi. Dan mungkin saat itu karena aku nggak tahu, karena aku cuti dan aku nggak tahu dipecat, pendapatanku itu ternyata juga nggak di-share secara merata sampai ke kru. Padahal harapanku kalau memang aku sudah tidak ada di situ, berarti pembagianku harus di-share secara rata sampai ke kru, sampai ke manajemen. Tetapi tidak. Yang aku dengar hanya dibagi ke player dan manajer kalau nggak salah. Jadi kalau saya tegaskan, kalau sekedar berbicara bagi rata, UD17 yang dulu itu udah kurang apa, pendapatannya sudah per show diambil, speser pun tidak nyampe ke saya, karena memang saya juga tidak bekerja kan gitu. Saya juga menyadari, saya juga tidak meminta atau mengemis gitu. Tetapi hak lagu yang saya pertanyakan, bahkan UD17 saat itu juga tidak menerima royalti apapun sampai detik ini. Malah yang timbul adalah lagu-laguku dipakai sinetron bla bla bla, ini itu malah mendatangkan royalti. Nah dari situlah aku mendapatkan royalti, dan malah aku mau dibagi, karena itu lagu harusnya royalti cukup untuk pencipta sebenarnya, tetapi royalti pencipta dibagi rata. Aku setuju, ya aku setuju. Aku goblok, ya itu goblokku, nggak masalah, tetapi aku pengen berbagi. Nah itu kalau aku melihat dari sisi video atau link yang tersebut, kalau disuruh menjawab atau menanggapi ya jawabanku atau tanggapanku seperti itu. Kalau selebihnya selain itu aku nggak tahu menahu keretakan dia sama Ivan atau aku nggak tahu, aku bukan yang sering nonton infotainment. Pertanyaan selanjutnya ya, baca lagi dari Ridwan 26, Mas kok Seventeen bisa hidup lagi? Aku kaget dengernya. Oke, nggak usah dibaca. Oke, pada intinya Seventeen kok bisa hidup lagi, dan Mas Ridwan 26 nih atas nama itu kaget. Kalau aku pribadi nggak kaget karena keinginan dihidupkan lagi oleh vokalisnya atau Ivan itu sudah terjadi atau sudah ada obrolan di WhatsApp sudah lama sama saya. Cuman keputusanku bulat. Aku bulat sebagai founder bahwa aku tidak setuju kalau Seventeen itu dihidupkan lagi.
atas dasar sebuah etika yang pertama, yang kedua atas dasar sebuah sejarah, dan yang ketiga ini realita, ya kan? Berbicara 3 poin itu saya tidak bisa memungkiri. Satu, etika bahwa sesuatu yang hidup tidak, sesuatu yang mati tidak bisa dihidupkan lagi. Yang bisa dihidupkan hanyalah semangat. Jadi sebuah brand sudah off bukan karena terpuruk, karena sudah off, karena membernya sudah tidak ada, hanya menyisakan member aktif satu. Menurutku tidak, karena kata etika itu lebih dari apapun, lebih dari semangat dari apapun, dan tidak bisa dicampurkan dengan dalih apapun. Etika ya etika. Salah satu contoh aku sudah posting kemarin bahwa ini tidak pertama kalinya terjadi. Musisi dunia pun sudah mengalaminya, seperti Dave Grohl, drummernya Nirvana yang ditinggal sama Kurt Cobain, ya off akhirnya Nirvana. Dengan etika bermusik dan hati nurani yang benar, Dave Grohl juga nggak akan menghidupkan, Chris juga nggak akan menghidupkan, hanya melanjutkan semangat. Akhirnya Dave Grohl membentuk Foo Fighter, ya kan, sampai bisa berhasil. Terus Paul McCartney di The Beatles, sama, satu persatu The Beatles sudah tidak ada. Paul McCartney masih ada dan dia juga tidak menggunakan nama The Beatles. Karena etika lagi, karena etika. Dia kalau manggung ya cuma pakai Paul McCartney nama dia. Nah itulah yang aku sebut etika, bahwa di sini memang tidak ada aturan hukumnya, tetapi etika itu melebihi semua aturan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah. Tidak akan mungkin seseorang merubah sejarah yang terjadi secara nyata. Kalau memang dia mau merubah sejarah, silahkan ubah aja bahwa pendirinya dia, personilnya dia doang, ya kan. Seventeen memiliki personil 1 orang, ya kan. Foundernya dia, ya kan. Berdiri terserah tahun berapa, singlenya terserah sebutin aja. Kalau perlu lagu-laguku atau lagu siapa disebutin sama dia dan dinyanyikan terus, gak masalah. Itu namanya merubah sejarah, jangan nanggung. Atau kalau perlu nanti di filmnya yang akan muncul ya gak usah ada saya atau mungkin yang lain-lain, cukup dia aja. Itu namanya merubah sejarah secara total. Tidak hanya berpatokan pada Wikipedia, karena Wikipedia berpatokan secara nyata. Ada sebuah kejadian, dia akan file di Wikipedia. Dan Wikipedia itu bisa di-sign in siapapun, ditulis siapapun, ya kan. Sekalian aja di Wikipedia diedit dia sendiri personilnya, nggak masalah. Itu baru merubah sejarah secara total, ya kan. Dan poin ketiga ini adalah hal nyata yang tidak bisa dipungkiri. Sampai dunia pun berduka cita, sampai musisi dunia yang mendengar pun berduka cita bahwa ini satu-satunya band yang, dan satu-satunya kejadian di dunia ini yang belum pernah ada. Baru sekali ini ada sebuah band manggung terkena tsunami dan meninggal. Tragis, dan itu sangat dalam banget. Apa iya mau dirubah sejarahnya? Apa iya mau dihidupkan lagi? Jangan dicampurkan dalih, aku bilang. Dalih-dalih itu yang saya maksud bahwa meneruskan semangat, menghidupkan lagi untuk menghidupi semuanya. Awas dengan kata-kata semuanya. Dan ketika kita berbicara Seventeen tidak milik satu orang, saya bilang. Dari lama, dari dulu saya bilang. Itu juga ada hak saya. Kalau dia bilang semua untuk keluarga besar, tapi yang saya rasakan dan kenyataannya, tidak semua keluarga juga mendapatkan itu. Terlebih saya, lagu-lagu saya dinyanyikan terus, apa impactnya buat aku dan keluargaku, nggak ada, ya kan. Dalih-dalih tersebut yang mungkin aku bisa jengkel, karena hanya omong doang menurutku. Jadi ketika kalau memang seseorang pengen membantu itu, bantulah secara total dan ikhlas dan sesuai kenyataan. Kalau ngomong keluarga besar semuanya, karena di dalam nama Seventeen itu banyak keluarga yang tersimpan di situ. Kalau memang mampu silahkan, tetapi aku hanya menuntut dari kata semua dengan dalih akan
menghidupi semuanya, sebagai rezeki semuanya. Iya, itu bagus, saya dukung. Tetapi apakah merata? Foundernya Seventeen apakah dapat? Lagu-lagunya yang dipakai manggung kemana-mana apakah dapat? Walaupun sudah ada sistem performing right, saya tahu, saya juga nggak goblok. Tetapi ada yang namanya royalti, itu satu hak moral. Hak moral itu dia harus izin kalau menyanyikan lagu-laguku, ya kan? Karena kita kenal, karena kita bukan orang lain, dia minimal izin sama aku. Itu hak moral. Yang kedua, hak royalti, ya kan? Dan memang harus ada royaltinya, walaupun itu sudah ada sistemnya. Nah, yang aku pertanyakan hak moral ini. Mana ada orang jengkelin aku yang punya lagu ngasih izin? Nggak mungkin. Baratnya misalnya Anda punya lagu mau dinyanyiin sama orang yang membenci kamu, ironis. Jadi ya terserah dia. Aku sih cuman kere hore, ya nggak bisa ngapa-ngapain sama Sultan gitu aja. Yang berikutnya dari Riri Anjani, Mas kok nggak diajak gabung lagi sama Seventeen? Sudah dijawab, ya nggak bakalan ngajak, dan belum tentu aku mau diajak. Karena apa? Satu lagi terkait nama tadi, bahwa itu sudah tidak ada dan sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi kalau nekat ngidupin lagi, ya monggo. Beban kamu dunia akhirat itu berat. Ketika tidak adil, ketika tidak nyampe ke semua yang telah membangun nama itu. Karena dalam setiap goresan nama itu ada keringat semuanya. Itu bahaya menurutku. Jadi kalau nggak diajak lagi, ya aku, satu, saya jawab, aku memang nggak mau diajak. Yang kedua, dan siapapun nggak bisa mengajakku untuk menghidupkan Seventeen lagi. Itu ya Mbak Riri. Ya udah guys, nanti yang mau nanya tulis di kolom komen, nanti aku jawab di next episode, oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Matur nuwun.